untuk penyakit dalam. Setelah dicek nggak taunya Tiroid, hipertiroid ya. Oke. Terus waktu itu disarankan dokter ya kan suruh operasi kalau nggak salah. Iya, tapi dokter yang kedua, dokter pertama enggak. Dokter yang pertama dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tangerang, RSUD Tangerang. Dibilang ini kalau bisa diangkat, cuman kan saya takut namanya diangkat. Kami katanya operasi bakal numbuh, dipotong numbuh. Dan saya juga udah konsultasi ke pengobatan yang untuk tusuk jarum itu apa namanya? Akupuntur. Ya, akupuntur juga nyaranin jangan dioperasi Bu, kalau bisa herbal dulu. Tuh. Abis itu dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati. 3 kali pertemuan langsung disuruh angkat operasi gitu. Ini dia harus dioperasi, bisa nggak bisa harus dioperasi. Terus waktu itu nggak dioperasi kenapa? Ya satu takut demam. Benar kan? Ya semuanya sampai nggak takut namanya operasi. Di rumah sakit nggak operasi aja udah ada ciut, apalagi dibilang operasi gitu. Gimana caranya ya? Gimana supaya nggak operasi? Saya punya keponakan bilang, tante kalau bisa minum jamu aja. Siapa tahu dengan minum jamu rutin bisa sembuh. Makanya saya coba minum jamu. Minum sebulan dulu gimana reaksinya, progresnya? Sebulan itu sih hilang sih enggak hilang, cuman badan enakan, tidaknya tangan nggak keringetan, nggak detak jantungnya itu nggak kayak orang lain kayak duk itu sih enggak, udah stabil. Minum itu setahun, pas adalah setahun lebih itu baru berasa itu kurang. Kita kontrol lagi dari diameter 4, berapa jadi mengecil, jadi diameternya itu 1,8. Terus kita masih tetap rutin minum jamu, alhamdulillah hilang. Coba dicek ada nggak gejalanya? Bawah. Oke, sahabat, itu bukti ya. Cuman kita nggak bisa kasih rekam medisnya karena emang nggak tahu nyimpennya di mana. Lupa namanya udah lama. Terus sekarang udah berapa tahun kemudian suka ada reaksi gejala seperti itu nggak? Kalau tireoidnya kayaknya sih tenggorokan nyaman aja sih ya, nggak ada lagi keluhan itu. Tapi semenjak saya minum jamu herbal, saya nggak darah tinggi, nggak kolesterol. Oke. Namanya emak-emak makanya kan ceroboh, misalnya nggak asam urat, nggak ini loh, pokoknya ya alhamdulillah bersih, hilang semuanya ya. Jadi emang kelenjar tiroid itu fungsinya untuk membantu metabolisme organ yang lain seperti jantung ya, kemudian mengatur suhu dan lain sebagainya. Nah, otomatis dampak yang ditimbulkan juga seperti tekanan darah tinggi ya, kemudian kolesterol tinggi itu pasti. Nah, ini fakta bahwa kita mengobatin hipertiroidnya semuanya normal, tensi normal, kolesterol normal, badan sehat. Ya, jadi kenapa tanaman obat itu tidak bisa langsung menyembuhkan? Karena apa? Ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui. Satu, membersihkan, mendetok, memperbaiki sel-sel, nah regenerasi, dan kemudian penyembuhan. Otomatis bukan penyakit itu sendiri, tapi seluruh badan kita perbaiki. Makanya kenapa prosesnya agak lama. Nah, sekarang masih tetap minum walaupun nggak rutin, tapi tetap minum untuk mencegah. Karena sewaktu-waktu kalau kita namanya umur sudah tua, organ-organ kita sudah kehilangan, sudah tidak elastis lagi organ, jadi harus dibantu ya. Makanan harus kita tidak, kadang manusia yang makan enak lupa. Nah, itu sudah ada filternya ya. Jadi namanya tanaman obat ya sudah menfilter juga ya. Tadi udah saya bilang, untuk mencegah juga, untuk meregenerasi, untuk mendetok semuanya. Jadi alangkah baiknya kalau kita sudah kena penyakit, walaupun sudah sembuh tetap ya, walaupun nggak rutin tetap harus dicegah. Karena dari pola makan, dari pola hidup yang tidak sehat bisa memicu
tumbuhnya, kambuhnya penyakit. Oke, kesan-kesannya Ibu nih, kesan-kesannya ke sahabat yang lain untuk memberi motivasi karena banyak sekali nih wanita-wanita yang hipertiroid itu banyak sekali. Ya kalau saya lebih mending minum herbal ya daripada operasi. Jangankan operasi, masuk rumah sakit aja kadang udah ciut, mana biaya gede. Ya. Mending kalau orang kaya, ini kan orang pas-pasan. Belum gitu. tentu sembuh. Ya, karena banyak Pak. sebab saya udah berapa kali ketemu orang waktu nyari akupuntur itu, ketemu biarawati di Lebak Bulus, di Pondok Cabe itu ketemu biarawati sama kasusnya kayak saya, tiroid. Karena hari Jumat itu suami saya kan pergi Jumatan, saya makan mie ayam sama biarawati suster, ketemu ngobrol, sharing. Cuma suster itu cuma ngasih saran sama saya, cuma satu, pola pikir supaya nggak kena segala macam penyakit, sama kalau udah kena tiroid itu ya larinya jangan operasi. Sebab ya katanya ya itu dipotong nunggu tumbuh, namanya serat kanker. Belum tentu operasi juga mulus karena banyak sekali kasus dioperasi kepotong pita suara. Iya. Kemudian kedua keambil kelenjar tiroidnya. Ya, banyak kasus seperti ini. Dan yang kedua, ini saya juga lagi mengobatin penderita tiroid yang sudah 2 kali operasi dan akhirnya karsinoma, ya, kanker tiroid. Ada Pak Hawin di Pemalang, insya Allah mau saya kunjungin. Kemudian Ibu Empari di Papua, beliau sudah operasi sekali, tapi cepat diobatin dengan minum ramuan, mungkin sudah hampir setahun di Papua. Insya Allah tidak terjadi apa-apa, ya, kalau udah dicegah, cepat dicegah dengan tanaman obat. Kalau sudah yang terlanjur dioperasi nggak apa-apa, tapi cepat dicegah saja, nggak masalah, ya. Itu untuk penyembuhannya. Apalagi ya mau disampaikan ya buat yang lagi berjuang untuk penyembuhan, jangan patah semangat untuk minum jamu, bukan untuk tiroid aja, tapi buat semua penyakit. Pahitnya sih memang iya, tapi khasiatnya juga ada. Semangat untuk sembuh, semangat. Ini kita sudah mau pulang ke Bandung, jadi kejar-kejar waktu. Oke, sampai di sini saja sahabat. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.